Halo guys, jumpa lagi bersama si Bonmon. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dengan keguguran Saiton yang terkutuk. Baiklah, kalian Mama Rohit akan menunjukkan film sangat luar biasa yang berjudul The Morrigan dari pada tahun 2026. Jadi film ini menceritakan tentang Dr. Fiona, seorang arkeolog yang memimpin penggalian makam Dewi Perang Morrigan di pulau terpencil Irlandia. Namun tak sengaja membagikan kembali kekuatan jahat tersebut. Mati-mati kuno yang ditemukan justru merasuki putrinya, yaitu Lily, membuat gadis itu berubah kerasukan dan menghabisi satu persatu anggota tim. Di tengah ketakutan yang putus asaan, Fiona nekat mengorbankan dirinya untuk memindahkan roh Morrigan ke tubuhnya sendiri. Tapi pada akhirnya, tim penyelamat menemukan bahwa Lily selamat dengan sebuah keanehan. Detak jantungnya berdetak dengan ganda, seolah dua jiwa ini bersarang dalam satu raga. Bagaimana kisahnya? Ingin tahu ceritanya? Gak usah berlama-lama, langsung simak alur ceritanya. Film dilogin dengan memperkenalkan seorang arkeolog berpengalaman bernama Dr. Fiona. Saat itu, ia sedang melakukan presentasi di hadapan para investor untuk mendapatkan pendanaan bagi rencana penelitiannya. Ia ingin membuktikan kebenaran sebuah legenda kuno tentang Morrigan, yaitu Dewi Perang dari kepercayaan kuno Irlandia, yang konon dibantai bersama para pengikutnya dan dikubur di sebuah pulau kecil di wilayah Irlandia. You think this shape-shifting was a real... Fiona berencana melakukan penggalian besar-besaran untuk mencari bukti bahwa Morrigan benar-benar ada. Para investor mempertanyakan risiko yang akan dihadapi, termasuk ketakutan para masyarakat yang meyakini Morrigan sebagai Dewi Perang jahat abadi. Mereka percaya bahwa makam Morrigan sengaja tidak digali selama ribuan tahun agar kekuatan jahatnya tersegel di dalam tanah. Dr. Horner, for a few moments. Let us discuss. Setelah melalui berbagai pertimbangan, para investor akhirnya menyetujui rencana Fiona dengan syarat proyek penggalian tersebut dipimpin oleh arkeolog lain yang lebih berpengalaman di lapangan, yaitu Dr. Jonathan. You stole my expedition. I did all the work. We thank you in a year's time. 9 bulan kemudian, Fiona dan seluruh timnya tiba di Pulau Anan, Irlandia, lokasi penggaliannya. Fiona terpaksa membawa putrinya yang bernama Lily karena ia tidak ingin hubungan ibu dan anaknya mereka renggang akibat pekerjaannya yang memakan waktu yang lama dan jauh dari rumahnya. Sampainya di pulau, Fiona dan Lily dijemput oleh Malachi, pria yang bertanggung jawab atas pulau tersebut. Malachi bisa disebut sebagai pemilik pulau karena keluarganya secara turun-temurun mengelola dan menjaga warisan leluhur mereka di tempat tersebut. Malachi langsung membawa Fiona melihat lahan penggalian yang berada di bawah reruntuhan biara kuno. Penggalian selama ini telah menghasilkan beberapa terowongan ke berbagai arah yang siap untuk diteliti. Seorang teman Fiona bernama Connor baru saja menemukan lukisan kecil di batu di dalam terowongan. All the hard work's been done. Looks great, right, Connor? Karena penasaran, Fiona meminta Malachi dan Lily pergi ke penginapan terlebih dahulu. Sementara, ia sendiri pergi ke dalam terowongan bersama Connor dan Dr. Jonathan. Sesampainya di penginapan, Malachi menunjukkan kamar tidur Lily di lantai atas. Lily sempat tertarik pada sebuah lukisan yang ternyata adalah potret istri Malachi yang sudah lama meninggoy. Lily merasa rumah itu cukup menyeramkan dan ia harus terus melirik ke arah lukisan tersebut. You right? Yeah, sure. Sementara itu, di lokasi penggalian, para arkeolog menemukan sebuah lubang kecil yang arahnya belum pernah terdeteksi sebelumnya. Dari kedalamannya, diperkirakan di dalamnya kemungkinan besar terdapat sebuah ruangan yang belum pernah terungkap. Malam harinya, saat makan malam di penginapan, Lily diperkenalkan dengan anak satu-satunya Malachi bernama Sin. Lily tampak sedikit tertarik bersama Sin yang berparas tampan. Dr. Jonathan sedikit menggoda Lily yang terlihat malu-malu bertemu Sin. Since when? Like 4 months ago.
Dalam percakapan tersebut, terlihat hubungan antara Fiona dan Lily sedang tidak baik-baik saja. Fiona tidak mengetahui kebiasaan Lily, kehidupan pribadinya di sekolah, serta cara bicara Lily kepada ibunya terasa sangat sinis, terutama jika menyangkut pekerjaan sang ibu. Di keesokan harinya, Fiona dan para arkeolog kembali ke tempat penggalian untuk mencari petunjuk tentang Morrigan. Mereka berusaha menelusuri lubang kecil yang ditemukan kemarin. Fiona berhasil masuk ke dalam lubang tersebut dan menemukan ruangan yang cukup luas dengan sebuah peti mati di dalamnya. Untuk meneliti lebih lanjut, Fiona dan timnya memutuskan membawa peti mati itu ke penginapan terlebih dahulu, sebelum nantinya diserahkan ke pihak berwenang Irlandia untuk dibuka secara resmi. Dalam perjalanan pulang, Dr. Jonathan merasakan keheranan karena radio mobilnya tiba-tiba mengalami gangguan. Ia menganggap itu hal biasa di pulau tersebut dan berusaha tetap tenang. These fucking crows. Sampainya di penginapan, Fiona yang mengalami luka cukup dalam akibat tertimpa bebatuan diobati oleh Malachi. Saat itu, Fiona menceritakan apa yang baru saja ditemukan timnya di dalam penggalian. Malachi hanya mengatakan agar Fiona harus terus berhati-hati. Ghost story goes down well with the tourists. Setelah lukanya diobati, Fiona pergi ke kamar Lily dan mengajaknya melihat peti mati temuan mereka. Saat Fiona dan Lily sedang melihat peti mati tersebut, Jonathan memanggil Fiona untuk membantu mencarikan sesuatu. Lily yang penasaran lalu mengamati lebih dekat isi peti tersebut. Fiona sempat berkata bahwa ia berharap Lily suatu saat nanti bisa menjadi arkeolog seperti dirinya. Namun ia juga meminta Lily untuk sedikit menjauhi Jonathan dan tidak menceritakan hal-hal bodoh yang dapat membuatnya malu di hadapan arkeolog lain. I hate you! Lily, wait. Lily pun tersinggung dan merasa kesal. Membuka persediaan minuman keras yang disembunyikan di kopernya. Lalu ia pun minum hingga cukup mabuk. Entah karena mabuk atau berhalusinasi, Lily tiba-tiba melihat seekor burung gagak yang berada di antara puluhan gagak lainnya. Seseorang sedang menatapnya. Ia kemudian pergi ke ruangan tempat peti mati disimpan dan membuka peti tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Mimpi bagi Lily. Namun, semua orang di penginapan itu mengetahui bahwa Lily telah membuka peti mati itu. Setelah dimarahi karena membuka peti itu, Lily juga habis dimarahi ibunya karena mabuk-mabukan. Merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, Lily melihat ke arah cermin dan tiba-tiba muntah. Dan ternyata, ia mulai terpengaruh oleh kekuatan iblis Morrigan. Saat Sin mulai masuk ke kamar Lily untuk membawakan makanan, ia sangat terkejut melihat Lily sedang telanjang sambil berendam tanpa rasa malu sedikit pun. Fiona yang mendengar hal itu langsung pergi ke kamar Lily. Di dalam kamar, Lily terlihat sangat aneh, memukul cermin hingga tangannya berdarah dan terus muntah. Sin merasa perilaku Lily hampir sama dengan perilaku ibunya dulu sebelum meninggal. Ia segera menghubungi pamannya yang tinggal jauh dari sana. Paman tersebut adalah seorang pendeta gereja yang kemungkinan tahu penyebab hal itu terjadi. The same way you were worried about your mother before she. Namun, tiba-tiba listrik mati padam dan sambungan telepon pun terputus. Sin pun panik dan memberitahu ayahnya bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lily. Malachi menganggap Lily hanyalah seorang pemabuk dan tidak menghiraukannya. Bahkan meminta Sin untuk tidak bergaul lagi dengan Lily. Stay away from her. Bad news. Sementara itu, Lily mulai tersiksa karena Morrigan mulai mengendalikan tubuhnya. Jonathan yang sedang berjalan mendekati kamar Lily mendengar Lily memanggil namanya. Lalu, ia masuk ke kamarnya. Terdengar teriakan Jonathan dari kamar Lily, Fiona dan Connor sangat terkejut dan segera melihat ke sana. Fiona menyuruh Connor memanggil Malachi. Di dalam kamar, Fiona berusaha mencari Lily dan Jonathan yang hilang. Saat Fiona melihat sebuah lubang di langit-langit, tiba-tiba ia melihat Jonathan sudah sekarat. Fiona panik, kemudian dari atas plafon terdengar suara sesuatu. Malachi dan Connor tiba dan segera membawa Fiona keluar. Malachi naik memeriksa plafon, namun ia jatuh dan ikut dikendalikan oleh Morrigan.
Pintu kamar terganjal lemari sehingga Connor dan Sin tidak bisa membukanya. Namun tak lama, paman Sin yang sudah berfirasat buruk tiba. Sebagai seorang pendeta, ia berhasil menenangkan Lily sedikit dan membebaskan Malachi dari pengaruh Morrigan. Paman itu langsung bertanya kepada Fiona tentang apa yang baru saja ditemukan dari penggalian tersebut. You're not saying Lily did this. Not her. What did you dig up? The barrier cast. Mendengar bahwa Fiona menemukan peti berisi mayat perempuan, paman langsung tahu bahwa itu adalah Morrigan yang mulai bangkit. Fiona memohon cara menyelamatkan Lily. What are you doing here anyway? Oh, you're not welcome in this. Paman mengaku pernah menangani kasus serupa namun gagal menyelamatkan istri Malachi. Ia mencoba merendam Lily dalam bak berisi air sambil membacakan doa-doa dan mantra. Recite the Lord's Prayer, if you remember. Connor yang tidak mempercayai hal-hal gaib memutuskan pergi saat itu juga. Setelah Connor pergi, air rendaman Lily tiba-tiba mendidih dengan sendirinya. Lily akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh Morrigan. Fiona sangat khawatir dan memohon pada paman untuk menyelamatkan Lily. Namun, karena kemungkinan Lily sudah tidak bisa diselamatkan lagi, paman dan Malachi berencana untuk menghabisi Lily agar Morrigan musnah. Good enough for me. With every kill she makes. Sebagai seorang ibu, Fiona tidak terima dan melawan. Mereka pun mengurung Fiona di gudang. Malachi, Sin, dan pamannya mempersiapkan peralatan untuk mencari Lily menggunakan anjing pelacak. Di dalam gudang, Fiona berusaha mencari jalan keluar dan tidak sengaja melihat tabung gas 3 kg. Sementara itu, dalam pencarian di tengah hutan, Malachi diserang oleh sekawanan burung gagak hitam yang jatuh ke dalam jurang. Lily atau Morrigan lalu menampakkan diri dan membunuh Malachi. Sin dan pamannya yang terkejut melanjutkan pencarian tanpa Malachi. Anjing pelacak itu pun membawa mereka ke tempat penggalian. Paman berencana menyerang Morrigan secara langsung, tetapi anjing yang sudah terpengaruh kekuatan Morrigan menyerang Sin. Tanpa perlindungan dari Sin, paman pun tewas setelah dilempar oleh Morrigan ke tebing. Di sisi lain, Fiona berhasil keluar dari gudang dan menuju tempat penggalian. Ia menemukan tas Malachi dan anjing pelacak yang sudah meninggoy. Fiona yakin Lily ada di sana, lalu menyusuri terowongan. Ia mendengar teriakan Sin dari arah tempat peti mati ditemukan. Di sana, Sin tampak sangat ketakutan. Fiona menenangkannya dan berkata bahwa ia akan mencoba menghentikan Morrigan dengan menyuntikkan obat overdosis ke tubuh Lily, berharap Morrigan bisa keluar. Sin meminta senapan untuk membuat pengalihan. Overdose with insulin. Fiona percaya dan bersembunyi di balik bebatuan. Namun saat Morrigan mendekati api unggun, Fiona tanpa sengaja berteriak, sehingga tembakan Sin meleset. Morrigan lalu menghabisi Sin tepat di depan mata Fiona. Morrigan kemudian menghampiri Fiona dan menganggapnya sebagai saudara sendiri. Fiona memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan obat ke tubuh Lily. She's dying. You can't live in her. Akhirnya, Morrigan keluar dari tubuh Lily dan pindah ke dalam tubuh Fiona. Lily sadar kembali, sementara Fiona yang masih bisa mengendalikan dirinya sesaat menyuruh Lily segera kabur dan menutup lubang jalan keluar agar Morrigan terkubur bersama dirinya. Namun, saat Lily hendak menutup lubang, ia dengan bodohnya menatap mata Morrigan yang sudah menguasai Fiona. Lily pun tertimpa reruntuhan.
You're not my mother! Singkat cerita, tim penyelamat berhasil mengevakuasi Lily. Kondisinya belum sadarkan diri. Saat tim medis memeriksa, mereka cukup terkejut karena mendapati detak jantung Lily berbeda, seolah terdapat 2 jiwa di dalam tubuhnya. Cerita pun berakhir dengan akhir yang membagongkan. Dan film pun berakhir kali ya. Dan film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah bahwa cinta seorang ibu mampu melampaui batas logika dan ketakutan paling besar sekalipun. Fiona rela kehilangan kendali atas dirinya sendiri demi menyelamatkan Lily. Film ini mengajarkan bahwa pengorbanan sejati bukan tentang mati untuk seseorang, melainkan rela mati sebagai pribadi yang lama demi kehidupan yang lebih baik bagi orang yang dicintainya. Namun yang tak kalah penting, film ini juga mengingatkan bahwa obsesi pada masa lalu atau ambisi pribadi seperti kegigihan Fiona membuktikan keberadaan Morrigan bisa membuka pintu petaka yang tak disadari. Sehingga kita harus bijak membedakan antara mengajar kebenaran dan menjaga keseimbangan hidup. Cukup sekian dari Mama Rohit. See you next video guys.